Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyajikan sebuah video yang berisi mengenai 6 poin pembahasan. Yang pertama, apa pentingnya punya nilai-nilai kewirausahaan di usia muda, yang akan disampaikan oleh Maulidia Puspita, yakni saya sendiri. Poin yang kedua, siapa tokoh pengusaha sukses Indonesia yang patut diidolakan, mengapa, yang akan disampaikan oleh Saudari Senati Afifah. Dan yang ketiga, siapa tokoh pengusaha sukses luar negeri yang patut diidolakan, mengapa, yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Rahim. Dan yang keempat, berikan beberapa ide alternatif untuk berbisnis yang cocok di era pandemi dan pasca pandemi, yang akan disampaikan oleh Saudari Alivia Putri Rahmatun Nazila. Dan yang kelima, harapan untuk anak muda yang belum punya bisnis, dan harapan atau doa untuk para pengusaha, yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Nafiul Umam. Semoga dari video ini banyak pelajaran dan manfaat yang teman-teman dapat ambil. Happy watching! Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin apa sih pentingnya nilai kewirausahaan di usia muda. Menurut saya, dengan menanamkan mindset kewirausahaan di usia muda, anak-anak muda akan terbiasa untuk berpikir kreatif, di mana nilai kreatif tersebut tidak hanya dapat diaplikasikan pada kewirausahaan saja, namun nilai tersebut juga dapat diaplikasikan ketika anak muda mengalami berbagai problem dalam hidup mereka. Dengan seperti itu, mereka akan kreatif untuk menemukan berbagai solusi dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian, menurut saya, dengan belajar kewirausahaan di usia muda, anak-anak muda akan terbiasa untuk hidup produktif. Sehingga dengan hidup produktif tersebut, anak-anak muda akan memaksimalkan usia muda mereka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Menurut saya, selain kedua hal tersebut, dengan mempelajari nilai kewirausahaan tersebut, anak-anak muda juga akan berjasa pada negara, di mana ketika mindset anak muda tertanam bahwa mereka ingin menjadi seorang pengusaha, mereka akan memiliki tujuan di mana saat usia dewasa mereka ingin memiliki atau menciptakan lapangan pekerjaan, di mana hal tersebut akan membantu menyelesaikan perekonomian negara dengan mengurangi banyaknya pengangguran. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengusaha sukses Indonesia yang layak diidolakan menurut saya adalah Putri Tanjung, karena ada beberapa alasan mengapa ia layak untuk diidolakan. Yang pertama yaitu, ia memulai bisnis untuk pertama kali di usia 15 tahun, tanpa bermodal apapun, hanya bermodal keyakinan dan tidak tahu banyak mengenai seluk-beluk event organizer. Pada saat itu, ia memberanikan diri untuk mempresentasikan birthday party kepada kedua orang tua temannya. Nah, untungnya orang tua temannya tersebut menyetujuinya, sehingga jadilah event pertama di usia 15 tahun. Dan pada saat umur 17 tahun, ia mulai memikirkan sesuatu dan tertarik untuk menjadi creative trainer atau pengusaha yang kreatif. Ia mulai mencoba mencari informasi terkait creative trainer dan seminar yang diadakannya. Yang kedua yaitu, walaupun ia telah terlahir dari keluarga pengusaha yang kaya raya, ia tidak pernah memanfaatkan kedua orang tuanya tersebut. Bahkan saat ia memulai bisnis pertama kalinya, ia tidak pernah diberi modal sepeser pun dan tidak boleh mencari sponsor dari perusahaan orang tuanya, sehingga Putri Tanjung harus bekerja dengan keras. Yang ketiga yaitu, Putri Tanjung berprinsip ketika ia memiliki komitmen akan sesuatu atau ketika ia sudah mulai mengerjakan sesuatu, maka harus dikerjakan dan dibereskan dengan benar. Dan menurutnya, apabila ia memiliki komitmen, maka komitmen tersebut harus dipegang. Itulah beberapa alasan mengapa Putri Tanjung layak diidolakan sebagai pengusaha Indonesia yang sukses. Tentang siapa pengusaha sukses luar negeri yang layak diidolakan dan mengapa. Menurut saya pribadi, pengusaha luar negeri yang layak diidolakan dan yang pastinya idola saya banget itu Mark Zuckerberg, salah satu pendiri dari
media sosial Facebook. Mengapa ya? Karena Mark Zuckerberg yang kita tahu lah, dia masih tergolong muda dalam merintis karir Facebook tersebut, dan ada beberapa prinsip dari Mark Zuckerberg yang bisa dipelajari bagi kita calon pengusaha nantinya pastinya, yaitu 1. Buatlah sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Mark Zuckerberg membuat Facebook bukan hanya situs yang menarik buat dikunjungi. Situs ini yang berguna untuk menghubungkan kita dengan orang-orang terkasih yang jarak jauh, bahkan menjadi tempat mendapatkan jodoh. Memang Mark Zuckerberg menciptakan Facebook itu untuk menjadi sebuah situs yang berguna untuk semua orang, bukan sebagai tempat mencari uang. Kedua, mulai dari hal kecil dan mudah dilakukan. Sebelum Mark Zuckerberg membuat Facebook, Mark Zuckerberg menciptakan sebuah situs bernama CourseMatch. Aplikasi ini digunakan untuk mahasiswa teman-temannya dulu waktu kuliah, untuk mencari teman berdasarkan kelas course yang ia ambil. Profil mahasiswa tersebut ditampilkan sehingga mahasiswa dapat dengan mudah saling mengenal. CourseMatch ternyata sangat digemari dan dengan cepat menjadi populer. Prinsip yang ketiga dari Mark Zuckerberg, jangan cintai uang, tapi cintai apa yang dilakukan. Sebelum seperti sekarang, Mark Zuckerberg, Facebook sudah banyak diminati perusahaan-perusahaan besar yang berniat mengakuisisinya. Pada 2007 misalnya, Zuckerberg pernah diberikan penawaran miliaran dolar Amerika Serikat dari Larry Smile, CEO Yahoo, agar mau menjadi bagian dari perusahaan itu. Meski hampir seluruh pemain Facebook menyatakan menyetujui, tapi Mark Zuckerberg menolaknya. Prinsip yang keempat, terbuka pada perubahan tanpa melakukan tujuan awal. Facebook bisa tumbuh karena sifat Zuckerberg yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Ia menerima semua aspirasi dari karyawan-karyawannya serta permintaan dari penggunanya, dan terkadang menambahkan fitur baru untuk menangkap sebuah peluang bisnis. Prinsip yang kelima, jangan kehilangan fokus saat berhadapan dengan rintangan. Dalam perjalanannya, Facebook menghadapi tantangan yang sangat berat, seperti misalnya 3 kali tuntutan hukum yang dihadapi Mark Zuckerberg, termasuk dari Wing Clevers, bersaudara yang menuduh Zuckerberg mencontek ide Facebook dari mereka. Namun itu tidak membuat Zuckerberg mundur dan kehilangan fokus. Ia tetap bertahan melanjutkan misinya untuk menjadikan Facebook sebagai media sosial terbesar di dunia. Dan ya, seperti sekarang bisa kita ketahui, pengguna dari Facebook pun sangat banyak sekali. Prinsip yang nomor 6, bergerak cepat dan hilangkan rasa takut. Mark Zuckerberg percaya kegagalan adalah suatu hal yang lumrah. Menurutnya, kegagalan terbesar adalah kita memutuskan untuk tidak memulai sesuatu. Dengan kata lain, lebih baik memulai sesuatu dan gagal dibandingkan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Itu beberapa prinsip yang bisa kita pelajari dari Mark Zuckerberg. Poin keempat yaitu ide alternatif berbisnis di masa pandemi. Yang pertama, dengan cara membuka online shop. Di masa pandemi saat ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang diharuskan untuk melakukan segala aktivitasnya di dalam rumah, dari mulai bekerja hingga belajar. Sehingga online shop ini menjadi solusi dan alternatif terbaik bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti kebutuhan mereka dalam alat-alat kesehatan, masker, dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu menjadi freelance.
Nah, kemampuan ini sangatlah dibutuhkan di masa saat ini, seperti menjadi desain grafis, penulis artikel, dan copywriter. Dan yang terakhir, dengan cara membuka bimbingan belajar online. Karena apa? Survei membuktikan bahwasannya dengan adanya kuliah maupun belajar sekolah secara online saat ini, banyak ditemukan kurang pahamnya pelajar atau mahasiswa dalam memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru ataupun dosen-dosen mereka, sehingga membuka bimbingan online ini menjadi salah satu solusi terbaik dalam berbisnis di masa pandemi saat ini. Selanjutnya yaitu ide alternatif untuk berbisnis di masa setelah pandemi atau pasca pandemi. Yang pertama, dengan cara membuka tempat wisata. Karena tidak menutup kemungkinan ketika pemerintah menganjurkan semua orang untuk melakukan segala aktivitasnya di rumah saja, pasti akan menimbulkan sebuah kejenuhan dan kebosanan. Sehingga ketika pandemi ini telah usai, masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong menuju ke tempat-tempat wisata untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan mereka. Yang kedua dengan cara membuka pelayanan jasa. Dan yang ketiga dengan cara membuka warung-warung dan membantu para UMKM. Membuka warung seperti warung makanan, warung minuman, kafe. Dari situlah hitung-hitung untuk membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, untuk materi yang kelima saya akan menjelaskan mengenai harapan untuk pemuda yang belum mempunyai bisnis. Pemuda merupakan generasi cemerlang bangsa. Mereka tentunya mempunyai banyak ide-ide yang kreatif dan yang inovatif jika mereka mau berusaha. Lalu implementasikan ide-ide yang kalian punya, ide-ide yang ada di pikiran kalian agar menjadi sebuah bisnis. Jangan disimpan, karena jika kalian implementasikan menjadi sebuah bisnis, maka akan menguntungkan bagi kalian sendiri. Kalian bisa mendapatkan uang, meskipun itu sedikit. Syukur-syukur lagi jika kalian membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Syukur-syukur lagi jika kalian bisa membantu negara Indonesia untuk mendapatkan pendapatan dengan cara mengekspor barang. Ayolah kawan, zaman sekarang itu tidak bisa dipungkiri, mencari pekerjaan itu sangatlah sulit. Karena apa sih? Setiap tahun kampus-kampus di seluruh Indonesia, jangan jauh-jauh lah, di Provinsi Jawa Timur saja. Kampus yang ada di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mereka pasti mengeluarkan ratusan ribuan bahkan jutaan mahasiswanya. Dan kalian nanti akan bersaing dengan mereka di lapangan pekerjaan. Di sana yang diterima cuma 3, 2, atau bahkan cuma 1 orang. Ya kalau kalian menjadi yang 1 orang. Kalau kalian menjadi yang lainnya gimana? Yang tidak diterima? Wah, nganggur kalian, tidak mempunyai pendapatan. Selain itu ya, jangan mempunyai mental karyawan atau mental pekerja. Kalian hanya bisa mengandalkan pabrik-pabrik yang ada di sekitar kalian atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kalian. Kalian itu dikontrak. Suatu waktu nanti kalian bisa dipecat, di PHK. Ya enggak? Jika kalian memiliki bisnis sendiri atau mempunyai mental bos, kalian bisa terus berinovatif. Kalian tidak akan dipecat dari pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena kalian sendirilah yang mempunyai bisnis tersebut. Jikapun itu mengalami penurunan pendapatan, kalian bisa membangkitkan kembali. Ya enggak? Yang penting kalian itu tidak hilang pendapatannya. Kalau menurut almarhum Bob Sedino, itu begini ya kawan. Lebih baik kalian menjadi bos kecil tapi itu di perusahaan kamu sendiri, daripada kamu menjadi bos besar di perusahaan orang lain. Nah, lebih baik lagi kamu menjadi bos besar di perusahaan kamu sendiri yang besar. Dan untuk materi yang terakhir, materi yang ke-6, yakni doa untuk para pengusaha. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, pandemi COVID ini menelan banyak korban, menghancurkan seluruh perekonomian negara dan para pengusaha.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, yang gulung tikar. Karena apa? Karena mereka tidak mampu menutupi biaya operasional. Penjualan tidak keluar, namun produksi terus berjalan. Maka dari itu, doa saya untuk kalian semua adalah semoga kalian terus semangat dan tidak batas semangat, agar pendapatan kalian semakin meningkat. Syukur-syukur setidaknya pendapatan semula kalian bisa kembali. Ayo bangkit, jangan mudah menyerah, karena COVID ini hanya wabah yang bisa berakhir. Cukup sekian dari saya, cukup sekian juga dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.